Alkisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah negeri yang sangat jauh, tersebutlah sebuah cerita yang turun-temurun dikisahkan oleh para orang tua kepada anak cucunya. Di lereng Gunung Merapi yang hijau, terdapat sebuah desa kecil bernama Kalirasa, yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi datang menjelang. Di desa itulah hidup seorang wanita bernama Nyai Ratati. Seorang janda muda yang dikenal karena keanggunan dan keteguhan. Hatinya dalam menjaga rumah peninggalan mendiang suaminya, meskipun hidup dalam kesendirian yang sunyi. Ia tetap memegang teguh martabat keluarga dengan merawat setiap jengkal tanah warisan yang menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki di dunia ini yang fana. Rumah kayu jati milik Nyai Ratati berdiri tegak di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang memberikan kesan misterius, namun tetap terasa sangat teduh. Setiap sore, ia terbiasa duduk di beranda, sambil menatap jalan setapak yang berliku, membayangkan kenangan manis saat suaminya masih hidup mendampinginya setiap hari. Lantai kayu yang sudah mulai lapuk sesekali berderit ketika ia melangkah, seolah-olah rumah itu sendiri sedang bercerita tentang masa lalu yang telah lama pergi. Baginya, mempertahankan rumah ini bukan sekadar menjaga bangunan fisik, melainkan menjaga janji suci yang pernah diucapkan di hadapan para sesepuh desa sebelum badai kehidupan datang menerjang kebahagiaannya. Keseharian Nyai Ratati diisi dengan kegiatan sederhana seperti menanam sayuran di kebun belakang dan mengambil air dari sumur tua yang airnya sangat jernih. Sumur itu terletak di pojok halaman yang rimbun oleh tanaman merambat, di mana suara katak sering terdengar bersahutan saat senja mulai merayapi langit yang kemerahan. Penduduk desa sering melewati rumahnya dan menyapa dengan ramah. Meskipun ada beberapa dari mereka yang menatap dengan rasa iba atau penuh tanya, bagi warga Kalirasa, sosok Nyai Ratati adalah simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan. Seorang wanita yang memilih untuk tetap setia pada bayang-bayang masa lalu daripada mencari kebahagiaan baru di tempat yang jauh. Namun, di balik ketenangan desa Kalirasa, belakangan ini, beredar kabar burung tentang adanya sekelompok orang asing yang sering terlihat berkeliaran di hutan sekitar desa. Kabar itu menyebutkan bahwa orang-orang tersebut sedang mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sangat berharga dan telah dicuri dari kota besar yang jauh. Nyai Ratati mendengar pembicaraan itu saat ia pergi ke pasar desa untuk menukarkan hasil kebunnya dengan keperluan dapur yang mulai menipis. Ia hanya terdiam sambil mendengarkan dengan seksama. Namun hatinya mulai merasa tidak tenang, seolah-olah ada firasat buruk yang sedang mengintai dari balik bayang-bayang pepohonan jati yang menjulang tinggi di sana. Suatu malam yang sangat gelap, hujan turun dengan sangat lebat, disertai dengan petir yang sesekali menyambar membelah langit malam yang pekat di atas desa. Nyai Ratati sedang berada di dapur, merebus air untuk membuat teh hangat, guna mengusir rasa dingin yang mulai menusuk tulang-tulangnya yang lelah. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh dari arah pintu depan. Sebuah suara dentuman keras yang terdengar seperti seseorang sedang berusaha meminta pertolongan dengan sisa tenaga. Jantungnya berdegup kencang karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di luar sana. Di tengah badai yang mengamuk dengan sangat hebatnya tanpa ada tanda-tanda akan segera berhenti, dengan tangan gemetar, Nyai Ratati mengambil lampu minyak dan perlahan-lahan melangkah menuju pintu depan rumahnya yang terkunci rapat sejak matahari terbenam tadi sore. Saat pintu dibuka, angin kencang langsung masuk ke dalam rumah dan hampir saja memadamkan nyala api kecil di lampu minyak yang ia genggam erat. Di ambang pintu, tergeletak seorang pria berpakaian hitam yang tubuhnya bersimbah darah, dan napasnya terdengar sangat berat, seolah nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Pria itu tampak sangat lemah, dengan luka sayatan pedang yang cukup dalam di lengan serta punggungnya, membuat kain bajunya yang basah kuyup menjadi merah pekat karena darah. Melihat kondisi pria tersebut, rasa kemanusiaan Nyai Ratati mengalahkan ketakutan yang sempat melanda jiwanya saat melihat senjata tajam yang masih terselip di pinggang orang itu. Ia segera menarik tubuh pria asing itu masuk ke dalam rumah.
Meskipun ia harus mengerahkan seluruh tenaganya yang terbatas untuk memindahkan tubuh yang cukup besar itu. Setelah berhasil menutup pintu kembali, ia segera mengambil kain bersih dan air hangat untuk membersihkan luka-luka yang ada pada tubuh pria misterius yang pingsan tersebut. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini, dan mengapa ia sampai dikejar oleh orang-orang hingga terluka parah di tengah malam buta. Saat membersihkan luka di lengan pria itu, Nyai Ratati menemukan sebuah benda aneh yang terikat di pergelangan tangannya menggunakan tali kulit yang sudah sangat tua. Benda itu adalah sebuah cincin kuno dengan ukiran yang sangat rumit, menyerupai lambang keluarga bangsawan yang pernah ia lihat dalam buku cerita lama peninggalan ayahnya. Cincin itu tampak berkilau meskipun hanya terkena cahaya lampu minyak yang redup, memancarkan aura kegelapan sekaligus kemewahan yang tidak biasa ada di desa kecil. Ia merasa bahwa benda inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa pria ini dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya hingga melarikan diri ke tengah hutan yang sangat lebat dan berbahaya. Pria itu sesekali merintih dalam tidurnya yang gelisah, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas tentang pengkhianatan dan sebuah tempat tersembunyi yang disebut hutan hitam di utara. Nyai Ratati terus merawatnya dengan penuh kesabaran, mengganti kompres air hangat di dahinya, agar demam tinggi yang menyerang pria itu bisa segera mereda sebelum fajar menyingsing. Ia tahu bahwa dengan menolong pria ini, ia telah membawa risiko besar ke dalam rumahnya, yang selama ini aman dari gangguan orang luar. Namun, sebagai seorang wanita yang dididik dengan nilai-nilai luhur, ia tidak tega membiarkan sesama manusia mati sia-sia di depan matanya tanpa memberikan pertolongan sedikit pun. Menjelang subuh, hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik kecil yang membasahi tanah kering di sekitar rumah kayu jati yang berdiri kokoh itu di kegelapan. Nyai Ratati duduk di kursi kayu di samping tempat tidur darurat yang ia buat untuk pria asing tersebut, sambil terus mengawasi keadaan di luar. Ia melihat ada bayangan lampu obor yang bergerak di kejauhan, di antara pepohonan besar yang membatasi wilayah desanya dengan hutan liar yang luas. Firasatnya mengatakan bahwa para pengejar pria itu belum menyerah, dan mereka sedang mencari jejak darah yang mungkin tertinggal di jalanan desa yang kini becek karena hujan lebat semalam. Ketakutan mulai merayapi pikiran Nyai Ratati ketika ia menyadari bahwa ia kini terlibat dalam sebuah urusan yang sangat berbahaya dan mungkin akan mengancam keselamatannya sendiri. Ia menatap rumah warisan suaminya, merasa bersalah jika suatu saat nanti bangunan bersejarah ini harus hancur, hanya karena keputusannya menolong orang asing yang tidak dikenal. Namun, pria yang terluka itu tiba-tiba membuka matanya sedikit, menatap Ratati dengan tatapan penuh permohonan yang seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak memiliki tempat lain untuk bersembunyi. Ratati pun menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan bersiap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin akan muncul akibat perbuatannya yang penuh dengan risiko. Di tengah keheningan pagi yang dingin, terdengar suara langkah kaki kuda yang mendekat ke arah rumahnya, membuat detak jantung Nyai Ratati semakin cepat tak beraturan. Ia segera mematikan lampu minyak agar cahaya di dalam rumah tidak terlihat dari luar, sambil berharap siapapun yang datang tidak akan berhenti di depan pintu. Suara ringkikan kuda terdengar sangat dekat, diikuti oleh percakapan singkat beberapa pria dengan nada suara yang kasar dan penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ratati menahan napasnya, bersembunyi di balik tirai kayu, sambil memegang erat kain jarik yang ia kenakan untuk menutupi rasa dingin yang mendadak menyerang seluruh tubuhnya pagi itu. Apakah kalian yakin dia lari ke arah sini? Jangan sampai kita kehilangan jejaknya lagi, karena Tuan kita tidak akan mentoleransi kegagalan sedikit pun, ujar salah satu pria. Suaranya terdengar berat dan berwibawa, menandakan bahwa ia adalah pemimpin dari kelompok pengejar yang sedang mencari pria misterius yang kini sedang bersembunyi di dalam rumah. Ratati mendengar suara tanah yang terinjak sepatu bot mereka, menunjukkan bahwa mereka sedang memeriksa sekitar halaman rumahnya dengan sangat teliti dan waspada. Ia berdoa dalam hati agar Tuhan melindungi dirinya dan rumah ini dari niat jahat orang-orang asing yang tidak ia kenal asal-usulnya itu dengan sangat sungguh-sungguh. Beruntung bagi Ratati,
Kelompok pria berkuda itu tidak mencoba untuk memaksa masuk ke dalam rumahnya setelah melihat suasana rumah yang tampak gelap dan sepi seperti tidak berpenghuni. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke arah hutan di sisi lain desa, meninggalkan rasa cemas yang masih membekas di hati wanita janda itu dengan sangat dalam. Pria asing yang terluka, yang kemudian ia ketahui bernama Baskoro, mulai bernapas lebih teratur, meskipun ia masih belum sadarkan diri sepenuhnya karena luka-lukanya. Ratati memutuskan untuk tetap menyembunyikan pria itu di kamar belakang yang paling tersembunyi, di balik tumpukan kain tua dan perkakas rumah tangga yang jarang sekali digunakan setiap harinya. Pagi pun tiba dengan sinar matahari yang menembus celah-celah dinding kayu rumah, memberikan sedikit harapan baru di tengah situasi yang penuh dengan ketegangan dan rahasia. Nyai Ratati segera membersihkan sisa-sisa darah yang berceceran di lantai depan menggunakan kain pel dan sabun dari lerak agar tidak meninggalkan bau amis. Ia harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam, agar para tetangga yang mulai beraktivitas tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap dirinya yang tinggal sendirian. Namun, bayangan tentang cincin kuno dan tatapan mata pria asing itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sadar bahwa ketenangan hidupnya di desa Kalirasa telah berakhir selamanya. Saat ia sedang menyapu halaman, Neksumi, seorang dukun beranak tertua di desa, lewat di depan rumahnya, sambil membawa bakul berisi ramuan herbal yang baunya menyengat. Neksumi berhenti sejenak dan menatap Nyai Ratati dengan pandangan yang sangat tajam, seolah-olah ia bisa melihat apa yang sedang disembunyikan di dalam rumah kayu itu. Hati-hati, Akratati. Angin semalam membawa bau yang tidak biasa ke desa kita. Ada sesuatu yang asing telah masuk ke dalam lingkaran kedamaian kita, ucapnya. Perkataan singkat itu membuat Ratati terpaku. Ia tahu bahwa Neksumi bukan orang sembarangan dan seringkali firasatnya tentang kejadian di desa jarang sekali meleset. Ratati hanya membalas dengan senyuman tipis dan anggukan hormat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menyelimuti hatinya yang sedang bergejolak hebat karena rahasia besar yang ia simpan. Setelah Neksumi pergi, ia segera masuk ke dalam rumah dan memeriksa kondisi Baskoro yang tampak mulai menunjukkan tanda-tanda akan segera bangun dari pingsannya yang cukup lama. Wajah pria itu kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya matahari. Ia memiliki rahang yang tegas dan aura seorang prajurit yang tangguh, namun penuh penderitaan. Ratati merasa ada ikatan tak kasat mata yang mulai terbentuk. Sebuah takdir yang akan membawanya ke dalam pusaran masalah yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Baskoro akhirnya membuka mata sepenuhnya dan terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah tempat asing yang sangat sederhana, namun terasa sangat hangat dan nyaman bagi jiwanya. Ia mencoba duduk namun rasa sakit di punggungnya membuatnya kembali terbaring lemah sambil memegangi dadanya yang sesak karena luka yang belum sepenuhnya kering di sana. Nyai Ratati segera datang membawakan semangkuk bubur hangat dan air putih, mencoba menenangkannya dengan suara yang sangat lembut, agar pria itu tidak merasa terancam di rumah ini. Tenanglah, Tuan. Anda aman di sini. Saya menemukan Anda terluka parah di depan pintu semalam saat badai sedang mengamuk dengan sangat hebatnya, kata Ratati pelan. Pria itu menatap Ratati dengan penuh keraguan. Namun melihat kebaikan di mata wanita itu, ia akhirnya mencoba untuk rileks, meskipun tangannya tetap waspada mencari keberadaan cincin kunonya. Ketika ia merasakan cincin itu masih ada di pergelangan tangannya, ia tampak sedikit lega dan mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih kepada wanita janda yang telah menyelamatkan nyawanya. Nama saya Baskoro, dan saya berhutang nyawa kepada Anda, Nyai. Tapi tolong jangan beritahu siapapun bahwa saya ada di sini karena nyawa kita berdua terancam, bisiknya. Suaranya terdengar parau dan penuh ketakutan yang nyata, membuat Ratati semakin menyadari betapa seriusnya masalah yang sedang dihadapi oleh tamu misteriusnya itu. Sepanjang hari itu, Nyai Ratati harus menjaga rahasia keberadaan Baskoro dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara gaduh yang keluar dari kamar belakang rumahnya yang cukup sunyi.
Ia memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Namun ia harus berhati-hati saat membuang sisa makanan, agar tidak memancing perhatian hewan liar atau mata-mata yang mungkin mengintai. Setiap kali ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat, sebelum ia memastikan siapa yang datang mengetuk dengan rasa cemas yang mendalam. Ia merasa seolah-olah rumah yang dulu menjadi tempat paling damai baginya, kini telah berubah menjadi sebuah penjara yang penuh dengan ketakutan yang terus membayangi setiap geraknya. Di sudut desa, Ki Sanjaya, orang terkaya di Kalirasa, mulai menunjukkan ketertarikannya pada desas-desus tentang orang asing yang sedang diburu oleh sekelompok prajurit bayaran dari luar daerah. Ki Sanjaya dikenal sebagai orang yang sangat licik dan selalu ingin tahu segala sesuatu yang terjadi di desa, terutama jika hal itu bisa memberikan keuntungan baginya. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa dan memerintahkan mereka untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar rumah warga manapun. Ratatih mengetahui hal ini dari percakapan ibu-ibu di sumur umum, yang membuatnya semakin khawatir karena ia tahu Ki Sanjaya sangat membenci dirinya sejak lama. Sore itu, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, Ratati duduk kembali di berandanya, mencoba bersikap normal di hadapan orang-orang yang lewat di jalanan setapak depan rumahnya. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Ada kecemasan yang terpancar jelas di sana bagi siapa saja yang benar-benar memperhatikan raut wajahnya yang biasanya tampak sangat tenang itu. Ia menatap ke arah hutan, membayangkan para pengejar itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan merobek kedamaian desa Kalirasa demi mendapatkan apa yang mereka cari. Di dalam kamar belakang, Baskoro terus berjuang melawan rasa sakitnya, tanpa menyadari bahwa keberadaannya telah menjadi awal dari sebuah tragedi besar bagi wanita yang menolongnya. Malam kedua pun tiba, dan suasana desa terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah alam semesta sedang menahan napasnya untuk menunggu sesuatu yang buruk akan segera terjadi lagi. Nyai Ratatih masuk ke kamar belakang, membawakan teh herbal yang telah ia campur dengan sedikit madu hutan untuk memulihkan stamina Baskoro yang masih sangat lemah dan pucat. Mereka berbicara dalam bisikan kecil, berbagi sedikit cerita tentang kehidupan masing-masing tanpa harus mengungkapkan terlalu banyak rahasia yang mungkin bisa membahayakan posisi mereka di masa depan nanti. Ratatih merasa bahwa meskipun ia baru mengenal pria ini, ada kesamaan nasib yang membuat mereka terhubung dalam lingkaran takdir yang sangat rumit dan penuh dengan tanda tanya besar. Mentari pagi menyembul dari balik perbukitan hijau yang mengepung desa Kalirasa. Namun cahayanya tidak mampu mengusir kabut keraguan yang mulai menyelimuti benak Nyai Ratatih yang sedang gelisah. Ia melangkah keluar ke halaman rumahnya yang masih basah sisa hujan semalam, mencoba membersihkan sisa-sisa ranting pohon jati yang patah diterjang angin kencang yang sangat hebat tempo hari. Tatapannya sesekali mencuri pandang ke arah jalan setapak di mana ia melihat beberapa tetangga berkumpul sambil berbisik dengan raut wajah penuh kecurigaan yang membuat hatinya berdegup kencang tak menentu arahnya pagi ini di tengah desa, yang biasanya sangat tenang dan damai. Di tengah kerumunan kecil warga desa tersebut, terdengar sayup-sayup pembicaraan mengenai jejak kaki asing yang ditemukan di dekat perbatasan hutan yang sangat lebat dan dianggap angker oleh penduduk sekitar. Salah satu pemuda desa yang bertubuh kekar bercerita dengan semangat tentang suara ringkikan kuda yang ia dengar memecah kesunyian malam saat semua orang sedang terlelap tidur dengan sangat nyenyak di rumah masing-masing. Nyai Ratatih pura-pura sibuk menyapu daun kering di bawah pohon mangga yang rimbun, padahal telinganya terus dipasang lebar-lebar untuk menangkap setiap kata yang terucap dari mulut mereka yang haus akan berita hangat mengenai kehadiran orang yang tidak diundang itu. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika ia melihat noda merah samar di atas batu kali dekat pintu masuk, samping rumahnya yang selama ini selalu bersih, mengkilap berkat ketelatenannya merawat rumah. Ia segera menutupi noda itu dengan tumpukan tanah menggunakan ujung jari kakinya, berharap tidak ada orang yang sempat melihat sisa perjuangan pria misterius itu masuk ke dalam kediamannya yang sunyi senyap itu. Perasaan takut mulai merayapi seluruh tubuhnya,
seperti ribuan semut yang berjalan di atas kulitnya yang pucat, karena kurang tidur memikirkan nasib pria asing yang kini sedang terbaring lemah di dalam kamar belakang, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya bernama Mbak Arum datang menghampirinya dengan raut wajah yang tampak sangat ingin tahu segala sesuatu yang terjadi di rumah besar itu. Belakangan ini, Mbak Arum bertanya dengan nada penuh selidik, apakah semalam Ratati mendengar sesuatu yang aneh atau melihat orang yang mencurigakan lewat di depan rumah kayunya yang sangat megah peninggalan mendiang suaminya tersebut. Ratati hanya menggelengkan kepala perlahan sambil berusaha tersenyum setenang mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam di hati sahabat lamanya, yang memang dikenal sebagai informan utama bagi warga desa Kalirasa yang sangat senang bergosip tentang urusan orang. Ratati menjawab dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap terdengar sopan bahwa ia tidur sangat lelap karena suara hujan yang menenangkan dan tidak mendengar suara apapun di luar sana semalam. Mbak Arum menatap mata Ratati dengan pandangan tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya ia mendesah panjang, seolah merasa kecewa karena tidak mendapatkan informasi penting yang bisa ia bagikan di pasar desa nanti. Percakapan itu diakhiri dengan peringatan dari Arum agar Ratati selalu mengunci pintu rumahnya rapat-rapat, karena kabarnya ada penjahat besar yang sedang melarikan diri ke arah desa. Mereka pagi ini dengan membawa senjata tajam yang sangat berbahaya sekali, di balai desa yang terletak tidak jauh dari sana. Ki Sanjaya sudah berdiri tegak di atas podium kayu, sambil memberikan instruksi tegas kepada para pemuda untuk melakukan ronda malam secara bergantian. Ia mengatakan bahwa keselamatan desa Kalirasa adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh ada satupun warga yang berani menyembunyikan orang asing tanpa melapor kepadanya terlebih dahulu secara resmi sesuai aturan. Ki Sanjaya menatap satu persatu wajah penduduk dengan pandangan yang mengintimidasi. Seolah-olah ia sedang mencari tanda-tanda pengkhianatan di balik mata-mata lugu, warga desa yang kini mulai merasa ketakutan karena ancamannya yang cukup keras dan tegas. Pagi itu, setelah kerumunan itu membubarkan diri, Nyai Ratati segera kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan grendel besi yang sudah mulai berkarat karena jarang sekali disentuh selama bertahun-tahun lamanya ini. Ia berjalan menuju kamar belakang dengan langkah yang sangat ringan agar tidak menimbulkan suara berisik yang bisa terdengar hingga ke halaman luar rumahnya yang sunyi senyap dan penuh misteri itu. Di dalam kamar yang remang-remang, ia melihat Baskoro sudah mencoba untuk duduk di atas balai-balai kayu, meskipun wajahnya masih terlihat sangat pucat dan peluh dingin, bercucuran membasahi keningnya yang lebar dan penuh dengan guratan kelelahan yang mendalam sekali. Baskoro menatap Ratati dengan tatapan penuh rasa bersalah sambil memegang luka di bahunya yang mulai mengeluarkan darah segar lagi karena ia terlalu banyak bergerak tadi pagi saat mencoba untuk bangun berdiri. Ia membisikkan permohonan maaf karena telah membawa bahaya besar ke dalam kehidupan Nyai Ratati yang seharusnya tenang dan damai tanpa gangguan dari konflik berdarah di dunia luar yang sangat kejam. Ratati hanya diam sambil mengganti perban pria itu dengan kain bersih yang baru saja ia rebus agar tetap steril dan tidak menyebabkan infeksi yang lebih parah pada luka robek yang sangat lebar di punggung tegap pria asing tersebut. Dengan suara yang sangat pelan, Baskoro mulai bercerita bahwa ia bukanlah seorang pencuri pusaka seperti yang dituduhkan oleh anak buah Ki Sanjaya di alun-alun desa tadi pagi yang sangat ramai penduduknya itu. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang utusan yang membawa dokumen penting mengenai hak milik tanah hutan di sekitar desa, yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh Ki Sanjaya dengan cara licik. Ratati terkejut mendengar fakta tersebut karena selama ini ia mengira mendiang suaminya, Raden Yatmiko, adalah rekan bisnis yang jujur bagi Ki Sanjaya dalam mengelola kekayaan alam di wilayah lereng gunung yang sangat subur dan hijau tersebut. Matahari kini sudah berada tepat di atas kepala, memancarkan panas yang sangat menyengat ke seluruh penjuru desa Kalirasa yang mulai terasa tegang, karena kehadiran orang-orang asing bersenjata tajam yang berpatroli itu. Nek Sumi berjalan melintasi halaman rumah Ratati lagi. Namun, kali ini ia berhenti tepat di bawah jendela samping yang terbuka sedikit, agar udara segar bisa masuk ke dalam ruangan rumah yang pengap. Ia tidak mengetuk pintu.
melainkan hanya berdiri diam sambil menatap ke arah dalam dengan pandangan yang sangat dalam seolah-olah ia tahu persis siapa yang sedang bersembunyi di balik dinding kayu yang kokoh dan tua tersebut saat ini. Ingatlah pesanku, Nak Ratatih. Tidak semua yang diburu oleh manusia adalah binatang buas. Dan tidak semua orang yang mengaku sebagai pemburu sedang mencari keadilan bagi warga desa yang lemah. Ucap Neksumi. Suaranya terdengar berat dan penuh dengan teka-teki yang sulit dimengerti oleh pikiran orang biasa. Namun Ratatih tahu bahwa itu adalah peringatan keras untuknya, agar tetap waspada dalam bertindak sekarang. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Neksumi pergi begitu saja tanpa menoleh lagi, meninggalkan rasa dingin yang aneh di tengkuk Ratatih. Meskipun udara siang itu terasa sangat panas membakar kulit wajahnya yang halus dan tampak sangat cemas itu. Ratatih merasa beban di pundaknya semakin berat setelah mendengar ucapan Neksumi, yang seolah-olah mengonfirmasi bahwa keputusannya menyimpan Baskoro akan membawa petaka besar bagi masa depannya yang penuh dengan tanda tanya. Ia mulai meragukan semua orang di desa, termasuk Pak RT Wira, yang biasanya dikenal sangat adil. Namun kini tampak sangat tunduk pada perintah dan pengaruh kekayaan Ki Sanjaya yang sangat besar. Ia menyadari bahwa di desa yang sekecil ini, tidak ada rahasia yang benar-benar bisa disimpan selamanya jika ada orang yang terus-menerus mengintip dari balik celah dinding bambu rumah warga setiap harinya demi mencari keuntungan pribadi mereka. Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan Ratatih yang sedang melamun di depan tungku dapur, yang apinya sudah mulai mengecil karena kekurangan kayu bakar kering pagi ini untuk memasak. Ternyata Pak RT Wira datang berkunjung dengan alasan ingin memastikan bahwa semua janda di desa ini berada dalam keadaan aman dan tidak diganggu oleh orang asing yang sedang berkeliaran di hutan. Pak RT Wira masuk ke ruang tamu dengan langkah ragu-ragu. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, seolah sedang mencari sesuatu yang ganjil atau tidak biasa dari tatanan perabotan kayu milik Nyai Ratatih yang biasanya tertata rapi. Pak RT Wira bertanya dengan nada bicara yang dibuat sesantai mungkin mengenai apakah Ratatih melihat seorang pria tinggi berambut panjang lewat di depan rumahnya saat hujan lebat mengguyur desa semalam suntuk yang mencekam. Ratatih menjawab dengan tenang, sambil menyuguhkan segelas air putih hangat. Mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat siapapun karena pintu dan jendela rumahnya sudah tertutup sangat rapat sejak sore hari. Pak RT Wira mengangguk perlahan namun, tangannya tampak sedikit gemetar saat memegang gelas. Menunjukkan bahwa sebenarnya ia merasa sangat tidak nyaman melakukan interogasi ini, atas desakan dari pihak Ki Sanjaya yang sangat kuat pengaruhnya di desa itu. Setelah Pak RT Wira pergi, Ratatih melihat dari balik tirai jendela bahwa Ki Sanjaya sedang berdiri di bawah pohon beringin besar di persimpangan jalan desa, sambil memperhatikan rumahnya dengan saksama selama beberapa menit. Tatapan mata Ki Sanjaya terlihat sangat tajam dan penuh dengan kebencian. Seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa mangsa yang dicarinya sedang bersembunyi di dalam rumah kayu peninggalan Raden Jatmiko yang kini dihuni Ratatih. Ratatih menarik napas panjang dan mencoba untuk tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya ia mulai menyusun rencana darurat, jika sewaktu-waktu rumahnya digerebek oleh para centeng Ki Sanjaya yang sangat kejam dan tidak kenal rasa belas kasihan itu. Ia segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan tambahan bagi Baskoro yang membutuhkan banyak asupan gizi agar luka-lukanya bisa segera pulih dan ia memiliki tenaga untuk melarikan diri dari desa ini nantinya. Ratatih mengambil simpanan beras terakhir di dalam lumbung kecilnya. Merasa sedih karena persediaan makanannya mulai menipis. Sementara ia tidak berani pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti biasanya ia lakukan. Ia memasak dengan sangat hati-hati, agar asap dari tungku tidak terlalu banyak membumbung keluar, dan menarik perhatian orang-orang yang mungkin sedang mengintai rumahnya dari jarak jauh di tengah rimbunnya pohon jati yang sangat lebat dan rimbun itu. Di dalam kamar, Baskoro berusaha bangkit dari tempat tidurnya dan merangkak menuju ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah lubang rahasia di bawah lantai kayu yang tertutup oleh permadani tua bermotif bunga. Ia menyembunyikan cincin kuno dan beberapa lembar kertas dokumen penting di dalam lubang tersebut.
berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ia tertangkap dan dokumen itu tidak jatuh ke tangan Ki Sanjaya yang sangat licik. Baskoro merasa bahwa takdirnya kini sangat bergantung pada keberanian Nyai Ratati, seorang wanita asing yang baru dikenalnya, namun telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa di tengah dunia, yang penuh dengan pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi siapapun pelakunya. Menjelang sore hari, sekelompok pemuda desa yang dipimpin oleh Jatmiko, putra dari seorang kaki tangan Ki Sanjaya, mulai melakukan patroli di sekitar halaman rumah Nyai Ratati dengan suara gaduh yang sengaja dibuat. Mereka berteriak-teriak mengatakan bahwa siapapun yang berani menyembunyikan pengkhianat akan dihukum gantung di tengah alun-alun desa, agar menjadi pelajaran bagi seluruh warga Kalirasa yang berani melawan aturan main sang penguasa. Ratati hanya bisa terdiam di dalam rumah, sambil memeluk dirinya sendiri, mencoba meredam ketakutan yang semakin memuncak setiap kali mendengar langkah kaki mereka yang menginjak dedaunan kering di sekitar pagar bambu rumahnya, yang sudah mulai rapuh dimakan waktu. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu saat suaminya masih hidup. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya benar-benar terlibat dalam urusan gelap Ki Sanjaya? Ataukah suaminya juga menjadi korban seperti Baskoro saat ini, yang sedang diburu? Selama ini suaminya selalu bersikap sangat tertutup mengenai pekerjaannya di kota. Hanya mengatakan bahwa ia sedang berjuang demi masa depan mereka berdua, agar bisa hidup makmur dan berkecukupan di hari tua nanti. Ratati merasa seolah-olah ia baru saja membuka sebuah kotak Pandora yang berisi rahasia kelam keluarga yang selama ini terkunci rapat di balik dinding-dinding rumah kayu yang kini terasa semakin menyesakan bagi jiwanya yang sedang merasa tertekan itu. Langit mulai berubah warna menjadi jingga gelap saat awan hitam kembali berkumpul di Cakrawala, menandakan bahwa badai susulan mungkin akan kembali menerjang desa Kalirasa dalam waktu yang tidak lama lagi dari sekarang. Ratati membawa sepiring nasi dan sayur lodeh ke kamar belakang, menemani Baskoro makan dalam kesunyian yang mencekam sambil terus memasang telinga untuk mendengar suara-suara aneh dari arah luar rumah yang sunyi. Baskoro memandang Ratati dengan tatapan yang sangat dalam. Lalu ia memberikan sebuah gulungan kertas kecil yang disembunyikan di balik ikat pinggangnya kepada wanita janda itu, dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati dan penuh dengan rahasia yang sangat besar. Nyai, jika terjadi sesuatu padaku malam ini, tolong bawa kertas ini kepada seseorang bernama Prabowo yang tinggal di ujung desa Sukaraja. Dialah satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semuanya kepada Anda. Bisik Baskoro pelan. Suaranya terdengar sangat serius dan penuh dengan beban yang seolah-olah sudah tidak sanggup lagi ia pikul sendirian di tengah pengejaran yang sangat melelahkan jiwa dan raganya yang terluka parah. Ratati menerima kertas itu dengan tangan gemetar, lalu segera menyembunyikannya di dalam lipatan kain stagen yang melilit pinggangnya. Merasa bahwa ia kini telah melangkah terlalu jauh ke dalam jurang tragedi yang mungkin tidak akan ada ujungnya lagi bagi hidupnya. Angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar di sekitar rumah, dan menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti rintihan roh-roh masa lalu yang menuntut keadilan atas segala kejahatan yang terjadi di tanah ini. Ratati berjalan menuju jendela depan, menatap kegelapan yang mulai menyelimuti desa dengan perasaan yang hancur berkeping-keping, karena ia tahu bahwa esok hari segalanya tidak akan pernah sama lagi bagi dirinya. Ia melihat bayangan seseorang sedang berdiri diam di kejauhan, tepat di pinggir hutan, memegang sebuah tombak panjang yang berkilat terkena sisa cahaya senja yang memudar dengan sangat cepat di balik cakrawala gunung yang sangat tinggi dan terlihat sangat angker. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar seorang janda yang mencoba bertahan hidup dengan kenangan manis suaminya, melainkan telah menjadi bagian dari sebuah permainan kekuasaan yang sangat berbahaya dan penuh dengan darah. Setiap detak jantungnya kini terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar yang akan menghancurkan reputasi dan kedamaian hidupnya yang selama ini ia jaga dengan segenap tenaga dan air mata kesedihan. Di dalam keremangan malam, Ratati hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati badai ini. Meskipun ia tahu bahwa awal dari tragedi seumur hidupnya baru saja dimulai dengan penyelamatan pria asing yang dikejar itu,
Semalam suntuk yang lalu, pagi itu suasana di desa Kalirasa terasa sangat berat. Seolah-olah udara yang dihirup oleh penduduk telah bercampur dengan debu kecurigaan yang menyesakkan dada setiap orang yang berpapasan di jalan setapak. Nyai Ratati berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke arah luar di mana kabut tebal masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon kelapa yang menjulang tinggi ke angkasa. Ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya dari balik semak-semak rimbun di seberang jalan. Membuat bulu kuduknya meremang, karena ia menyadari bahwa kerahasiaan rumahnya kini sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam dan membahayakan keselamatan jiwanya sendiri. Saat ia hendak mengambil kayu bakar di samping rumah, matanya tertuju pada secari kain hitam yang tersangkut di pagar bambu yang sudah mulai miring termakan usia. Kain itu tampak sangat familiar bagi Ratati, karena tekstur dan warnanya mirip dengan jubah yang dikenakan oleh para pengejar yang ia lihat sekilas di bawah cahaya kilat malam sebelumnya. Dengan gerakan cepat dan penuh kewaspadaan, ia mengambil kain tersebut, lalu menyembunyikannya di dalam saku kebaya. Sambil terus mengawasi sekeliling halaman, agar tidak ada warga yang melihat tindakan mencurigakan yang baru saja ia lakukan di pagi buta yang sangat dingin itu. Di sumur umum desa, suara bisik-bisik para wanita terdengar lebih riuh dari biasanya, membicarakan tentang hilangnya sebuah kotak pusaka milik keluarga Kisanjaya yang kabarnya dicuri oleh seorang buronan. Mereka menyebutkan bahwa pencuri itu terluka parah dan pasti bersembunyi di salah satu rumah warga yang merasa kasihan atau justru bekerja sama dengan penjahat tersebut demi imbalan harta. Ratati yang datang untuk mengambil air hanya bisa menundukkan kepala, mencoba mengabaikan tatapan tajam dari beberapa tetangga yang mulai menghubungkan keberadaan orang asing itu dengan statusnya sebagai janda yang tinggal sendirian di pinggir hutan desa yang sangat sepi. Setelah kembali ke rumah dengan langkah yang terburu-buru, Ratati segera masuk ke kamar belakang untuk memeriksa kondisi Baskoro yang tampak mulai gelisah dalam tidurnya yang tidak tenang. Baskoro terbangun dengan napas yang memburu. Tangannya secara refleks meraba pinggangnya mencari senjata yang sudah diamankan oleh Ratati di bawah tumpukan kain tua di pojok ruangan. "Nyai, aku mendengar suara orang-orang di luar sana. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang aku bawa. Tolong jangan biarkan mereka masuk ke sini," bisik Baskoro dengan nada suara yang penuh dengan kecemasan yang sangat mendalam dan membuat Ratati semakin merasa tertekan. Ratati mencoba menenangkan pria itu dengan memberikan segelas air putih hangat. Namun pikirannya sendiri sedang berkecamuk memikirkan cara untuk menyembunyikan pria ini lebih lama lagi di rumahnya. Ia teringat pada sebuah lemari besar peninggalan suaminya yang memiliki ruang rahasia di bagian bawahnya. Sebuah tempat yang dulu sering digunakan untuk menyimpan dokumen penting perusahaan perkebunan. Tanpa membuang waktu, ia segera membantu Baskoro berpindah ke dalam lemari tersebut, memberikan bantal kecil agar pria itu bisa beristirahat dengan sedikit lebih nyaman. Meskipun ruangannya sangat sempit dan pengap untuk ukuran tubuh seorang pria dewasa yang sedang terluka. Sambil merapikan kamar belakang, mata Ratati tertuju pada sebuah peti kayu kecil milik mendiang suaminya, Raden Yatmiko, yang selama ini selalu terkunci rapat dan diletakkan di atas lemari tinggi. Entah mengapa, rasa ingin tahu yang sangat besar tiba-tiba muncul di dalam hatinya, mendorongnya untuk mencari kunci cadangan yang ia simpan di dalam kotak jahit peninggalan ibunya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa takut akan melanggar privasi orang yang sudah tiada, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang peti dan memutarnya perlahan hingga terdengar suara klik yang menandakan bahwa peti itu telah terbuka sepenuhnya pagi ini. Di dalam peti tersebut, ia tidak menemukan emas atau permata, melainkan tumpukan surat lama yang ditujukan kepada suaminya dari seseorang yang hanya menuliskan inisial S di setiap akhir suratnya. Ratati membaca salah satu surat tersebut dengan saksama, dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa suaminya ternyata memiliki hutang budi yang sangat besar kepada keluarga Baskoro di masa lalu.
Surat-surat itu mengungkapkan sebuah rahasia gelap bahwa tanah yang kini ditempati oleh Ki Sanjaya sebenarnya adalah milik sah dari keluarga Baskoro yang dirampas dengan cara-cara yang sangat keji dan penuh dengan tipu muslihat. Yang licik sekali. Kenyataan pahit ini membuat dunia Ratati seakan runtuh seketika. Ia menyadari bahwa selama ini suaminya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah karena telah membantu Ki Sanjaya memalsukan dokumen kepemilikan tanah. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa kematian suaminya yang mendadak mungkin saja ada hubungannya dengan upaya Ki Sanjaya untuk melenyapkan semua saksi kunci atas kejahatannya. Ia kini mengerti mengapa Baskoro dikejar-kejar. Pria itu bukan hanya membawa cincin kuno sebagai lambang keluarga, melainkan juga membawa bukti kebenaran yang bisa menghancurkan kekuasaan Ki Sanjaya yang selama ini sangat ditakuti oleh warga. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang sangat keras kembali terdengar. Namun, kali ini, suara itu diikuti oleh teriakan beberapa pria yang memerintahkan agar pintu segera dibuka untuk pemeriksaan rutin. Ratati segera mengeringkan air matanya dan mencoba bersikap setenang mungkin sebelum melangkah menuju ruang tamu untuk menghadapi tamu yang tidak diundang yang sudah berdiri di depan rumahnya. Ternyata yang datang adalah Jatmiko, putra dari tangan kanan Ki Sanjaya, yang membawa surat perintah dari balai desa untuk menggeledah setiap sudut rumah, tanpa terkecuali karena adanya laporan dari warga tentang bau amis darah yang menyengat sekali. Nyai Ratati, kami tidak ingin bertindak kasar kepada seorang wanita, tapi kami memiliki tugas untuk memastikan bahwa tidak ada penjahat yang bersembunyi di desa ini demi keamanan kita bersama, ujar Jatmiko. Suaranya terdengar sangat dingin dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar belakang yang tertutup rapat, seolah-olah ia bisa mencium keberadaan Baskoro di sana. Ratati mencoba menghalangi jalan mereka dengan alasan bahwa kamar itu sedang berantakan, dan ia merasa malu jika orang asing masuk ke dalam ruangan pribadinya yang sangat rahasia itu di siang hari. Namun, Jatmiko tidak memperdulikan alasan Ratati dan tetap melangkah masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh dua orang anak buahnya yang berbadan besar dan membawa tongkat kayu panjang. Mereka mulai memeriksa setiap kolong tempat tidur dan lemari di ruang tengah, membuang kain-kain ke lantai dengan sembarangan hingga membuat rumah yang biasanya rapi menjadi sangat kacau. Ratati hanya bisa berdiri terpaku di sudut ruangan, memegang erat ujung kebayanya sambil berdoa agar ruang rahasia di dalam lemari besar suaminya tidak ditemukan oleh para petugas desa yang sedang melakukan penggeledahan dengan sangat teliti itu. Saat mereka hampir mencapai kamar belakang, Neksumi tiba-tiba muncul di ambang pintu depan dengan membawa sebuah mangkuk tanah liat yang berisi dupa yang mengepulkan asap putih berbau sangat aneh. Neksumi berteriak memperingatkan para pemuda itu agar tidak menyentuh barang-barang di kamar belakang, karena ia baru saja meletakkan tumbal untuk mengusir roh jahat yang sedang mengincar rumah itu. Hentikan langkah kalian jika tidak ingin tertimpa kutukan dari penghuni hutan yang sedang marah karena ketenangan mereka terusik oleh suara gaduh manusia yang serakah ini, ucap Neksumi dengan suara yang bergetar, namun penuh dengan wibawa gaib. Mendengar ancaman dari Neksumi, para anak buah Jatmiko tampak ragu-ragu dan ketakutan karena mereka sangat mempercayai kekuatan supranatural yang dimiliki oleh dukun beranak tua yang legendaris di desa Kalirasa tersebut. Jatmiko sendiri tampak sedikit gentar. Ia tahu bahwa melawan perkataan Neksumi bisa membawa sial bagi keluarganya. Namun ia juga takut akan kemarahan Ki Sanjaya jika pulang dengan tangan hampa. Ia menatap ke arah kamar belakang sekali lagi dengan penuh kecurigaan, lalu akhirnya memutuskan untuk mundur sejenak, sambil memberikan ancaman bahwa mereka akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar jika bukti-bukti mulai terkuak nanti. Setelah para pemuda itu pergi, Ratati hampir saja jatuh pingsan karena rasa lega yang luar biasa. Namun Neksumi segera memegangi lengannya dengan cengkeraman yang sangat kuat dan tidak biasa. Neksumi menatap mata Ratati dengan pandangan yang sangat dalam, seolah-olah ia bisa membaca seluruh isi hati dan rahasia yang sedang disembunyikan oleh wanita janda muda itu. Waktumu tidak banyak, Nak. Kebenaran adalah pedang bermata dua yang bisa menyelamatkanmu,
Atau justru menghancurkan seluruh hidupmu jika kau tidak berhati-hati dalam menggunakannya sekarang. Bisik Neksumi sebelum ia berbalik, pergi meninggalkan rumah kayu itu. Ratati segera masuk ke dalam lemari rahasia dan mengeluarkan Baskoro yang tampak mulai sesak napas karena kekurangan udara segar selama berada di dalam ruangan yang sangat sempit dan tertutup rapat tersebut. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi dan menunjukkan surat-surat lama milik suaminya kepada Baskoro, yang membuat pria itu terdiam 1000 bahasa dengan mata yang berkaca-kaca menahan rasa haru. Baskoro menjelaskan bahwa ia adalah cucu dari pemilik tanah yang sebenarnya. Dan ia datang ke desa Kalirasa, bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan, melainkan untuk mengambil kembali hak keluarganya yang telah dirampas secara tidak adil. Suamimu, Raden Yatmiko, sebenarnya mengirimkan pesan kepadaku sebelum ia meninggal. Ia ingin menebus kesalahannya dengan memberikan petunjuk tentang di mana dokumen asli kepemilikan tanah itu disembunyikan oleh Ki Sanjaya, kata Baskoro pelan. Ia menambahkan bahwa cincin kuno yang ia bawa adalah kunci untuk membuka sebuah kotak besi yang tertanam di bawah pohon beringin besar di pusat desa, yang berisi bukti-bukti kejahatan masa lalu. Ratati merasa seolah-olah ia baru saja mendapatkan sebuah misi suci untuk membersihkan nama baik suaminya dan membantu Baskoro menegakkan keadilan di desa yang kini sedang dikuasai oleh penguasa yang sangat zalim. Namun, ia menyadari bahwa melakukan hal itu berarti ia harus berhadapan langsung dengan Ki Sanjaya dan seluruh kaki tangannya yang sangat kuat dan memiliki banyak pengaruh di tingkat pemerintahan daerah. Ia mulai mengumpulkan keberanian, menyusun rencana di dalam kepalanya untuk membawa masalah ini ke hadapan warga desa dalam sebuah pertemuan resmi agar semua orang tahu siapa sebenarnya penguasa mereka. Ratati tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan kepura-puraan. Ia ingin desa Kalirasa kembali menjadi tempat yang jujur dan damai seperti saat ia pertama kali datang ke sini sebagai seorang pengantin baru yang penuh dengan harapan. Menjelang malam, desas-desus di desa semakin memanas setelah kabar mengenai penggeledahan di rumah Nyai. Ratati menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut, seperti api yang membakar rumput kering di musim kemarau. Beberapa warga mulai berani terang-terangan menuduh Ratati sebagai wanita yang tidak bermoral karena menyembunyikan pria asing. Sementara yang lain merasa curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan oleh Ki Sanjaya. Suasana di balai desa pun mulai ramai oleh penduduk yang menuntut penjelasan dari Pak RT Wira mengenai situasi keamanan desa yang semakin tidak menentu karena adanya kehadiran para pengejar bersenjata tajam tersebut setiap malam. Ratati mempersiapkan dirinya dengan mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kebaya putih bersih yang dulu sering ia pakai saat menghadiri acara-acara penting bersama suaminya, untuk menunjukkan bahwa ia memiliki martabat yang tinggi. Ia menyelipkan surat-surat lama itu di dalam lipatan stagennya, siap untuk menunjukkannya sebagai bukti jika sewaktu-waktu ia disudutkan oleh fitnah yang dilemparkan oleh pihak Ki Sanjaya di hadapan warga desa. Ia menatap wajah Baskoro untuk terakhir kalinya sebelum pergi, memberikan instruksi agar pria itu tetap bersembunyi dan jangan pernah keluar. Apapun yang terjadi sampai ia kembali membawa kabar baik dari pertemuan di balai desa. Langkah kaki Ratati terdengar mantap saat ia berjalan menyusuri jalanan desa yang kini diterangi oleh lampu-lampu obor yang dipasang di setiap sudut pagar rumah warga untuk mengantisipasi gangguan keamanan malam ini. Ia merasakan tatapan mata orang-orang yang berdiri di depan rumah mereka. Ada yang menatap dengan penuh kebencian, namun ada juga yang menatap dengan rasa simpati dan dukungan yang tersirat di balik diamnya mereka. Hatinya terus berdoa agar keadilan berpihak pada kebenaran. Meskipun ia tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam sarang harimau yang bisa menerkamnya, kapan saja tanpa ada peringatan terlebih dahulu bagi orang yang lemah. Saat tiba di depan balai desa, ia melihat Ki Sanjaya sudah duduk di kursi kehormatan dengan dikelilingi oleh para pengawal setianya yang tampak sangat waspada terhadap setiap gerakan orang yang datang mendekat ke arah sana. Pak RT Wira berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan warga yang mulai berteriak-teriak.
Meminta kejelasan tentang pencuri pusaka dan wanita yang melindunginya dengan penuh amarah yang meluap-luap pagi tadi. Ratati melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya lampu gantung yang besar. Menarik perhatian semua orang yang ada di sana hingga ruangan yang tadinya sangat gaduh, tiba-tiba menjadi hening seketika seperti kuburan tua. Saya datang ke sini bukan untuk membela diri dari fitnah, melainkan untuk mengungkap sebuah kebenaran yang telah lama terkubur di bawah tanah desa Kalirasa yang kita cintai bersama ini. Ujar Ratati dengan suara yang lantang. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Memancarkan keberanian seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, dan kini hanya memiliki harga diri untuk diperjuangkan di hadapan Tuhan dan sesama manusia di dunia. Ki Sanjaya tertawa meremehkan. Menganggap perkataan Ratati hanyalah bualan seorang janda yang sedang depresi karena kesepian dan mencoba mencari perhatian warga desa agar ia tetap dihormati seperti dulu saat suaminya masih hidup. Melihat reaksi meremehkan dari Ki Sanjaya, Ratati tidak gentar dan justru mengeluarkan salah satu surat lama yang ia temukan di dalam peti kayu milik suaminya untuk dibacakan di hadapan seluruh penduduk desa yang hadir. Ia membacakan baris demi baris kata-kata yang ditulis oleh S yang merujuk pada identitas asli Ki Sanjaya sebagai orang yang merencanakan perampasan tanah secara besar-besaran puluhan tahun yang lalu dengan cara yang sangat jahat. Keadaan di balai desa mulai memanas kembali. Namun, kali ini amarah warga mulai tertuju pada Ki Sanjaya yang tampak mulai gelisah dan wajahnya berubah menjadi pucat. Pasti terkena cahaya lampu yang sangat terang itu. Ratati menyadari bahwa ini adalah awal dari konfrontasi yang sesungguhnya. Sebuah pertaruhan nyawa yang akan menentukan masa depan dirinya dan seluruh penduduk desa Kalirasa dari cengkeraman penguasa yang sangat serakah dan kejam. Ia terus berdiri tegak dengan kepala mendongak, menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut pada ancaman atau kekuasaan harta benda yang selama ini digunakan oleh Ki Sanjaya untuk membungkam kebenaran di desa ini. Di luar balai desa, angin malam bertiup semakin kencang. Seolah-olah alam semesta sedang bersiap untuk menjadi saksi atas terbongkarnya rahasia besar yang akan mengubah sejarah kelam. Desa Kalirasa selamanya di bawah naungan bintang-bintang. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun suasana di balai desa Kalirasa justru semakin memanas ketika Nyai Ratati berdiri tegak di tengah ruangan yang hanya diterangi oleh temaram, lampu minyak dan obor yang berderit ditiup angin malam. Semua mata penduduk desa tertuju padanya. Ada yang memandang dengan penuh rasa tidak percaya. Namun tidak sedikit pula yang menatap dengan sorot mata penuh kebencian karena termakan fitnah keji dari pihak Ki Sanjaya. Ratati menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa seperti tabuhan jenderang perang di dalam dadanya, yang sesak oleh emosi yang meluap-luap. Namun tetap berusaha ia kendalikan dengan sangat bijaksana demi martabat mendiang suaminya. Ki Sanjaya yang duduk di kursi kayu berukir megah itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar memecah keheningan yang sempat tercipta sesaat setelah Ratati mengeluarkan surat-surat lama yang kusam dari balik kebaya putihnya yang bersih. Jangan dengarkan ocehan janda gila ini. Dia hanya mencoba menutupi aibnya sendiri, karena telah berani memasukkan pria asing tak dikenal ke dalam rumah sucinya, yang seharusnya dijaga kehormatannya setiap waktu. Teriak Ki Sanjaya dengan nada yang penuh dengan penghinaan yang sangat menyakitkan hati siapapun yang mendengarnya malam itu di balai desa. Suasana yang tadinya sunyi mendadak riuh rendah oleh teriakan warga yang mulai terprovokasi oleh ucapan Ki Sanjaya yang sangat licik tersebut. Ratati tidak bergeming sedikit pun meski hinaan itu menusuk perasaannya. Ia justru melangkah maju, selangkah lagi menuju meja besar tempat Pak RT Wira, duduk dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan bimbang menghadapi situasi yang pelik. Ia membentangkan surat-surat itu di atas meja kayu yang kasar, membiarkan cahaya lampu menerangi tulisan tangan yang sangat khas milik Ki Sanjaya saat merencanakan perampasan tanah warga puluhan tahun yang lalu dengan bantuan paksaan. Beberapa sesepuh desa yang berada di barisan depan mulai mendekat. Mereka mengenali tanda tangan dan stempel resmi yang tertera pada lembaran kertas yang sudah mulai menguning dan rapuh dimakan oleh waktu yang lama itu. Ini adalah bukti nyata bahwa suamiku,
Raden Jatmiko, bukanlah kaki tangan yang setia dalam kejahatanmu, melainkan seorang saksi yang diam-diam mengumpulkan bukti untuk menghentikan keserakahanmu yang tidak pernah ada habisnya selama ini di desa ini. Ujar Ratati dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki kekuatan yang mampu membungkam tawa sombong Ki Sanjaya seketika. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Rasa ragu mulai merayapi hati mereka yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan kekuasaan harta dan pengaruh politik. Ki Sanjaya yang sangat luas menjangkau hingga keluar batas wilayah desa Kalirasa yang damai. Namun, kini sedang bergolak hebat. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk balai desa yang terbuka lebar, muncul sesosok pria tinggi dengan langkah kaki yang meski masih sedikit pincang, namun terlihat sangat mantap dan penuh dengan kewibawaan seorang pejuang sejati dari masa lalu. Pria itu adalah Baskoro, yang ternyata telah membalut luka-lukanya dengan kain jarik milik mendiang suami Ratati, dan mengenakan ikat kepala yang menunjukkan identitas aslinya sebagai keturunan bangsawan dari tanah sebelah yang sah. Kehadirannya membuat seluruh orang di balai desa terperangah, termasuk Jatmiko muda, yang sebelumnya memimpin pengejaran terhadapnya di tengah hutan lebat yang gelap dan penuh dengan bahaya yang mengintai setiap langkah kaki mereka. Tempo hari yang lalu di hutan, Baskoro mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menunjukkan sebuah cincin kuno dengan permata merah delima yang berkilauan terkena cahaya obor. Cincin yang selama ini menjadi simbol kepemilikan sah atas seluruh lahan perkebunan di lereng gunung. Aku adalah saksi hidup dari kekejaman yang kalian lakukan terhadap keluargaku. Dan malam ini aku datang bukan untuk menuntut darah, melainkan untuk menuntut keadilan bagi tanah leluhurku yang telah kau rampas dengan cara yang sangat hina dan penuh tipu daya. Ucap Baskoro dengan suara bariton yang menggema hingga ke sudut-sudut ruangan yang gelap dan penuh dengan debu kenangan masa lalu yang pahit bagi warga desa Kalirasa yang selama ini tertindas. Ki Sanjaya mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas, seperti tidak bertulang lagi ketika melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Baskoro dan Nyai Ratati. Secara bersamaan di hadapan seluruh penduduk yang kini mulai berbalik arah mendukung mereka berdua, ia berteriak memanggil para pengawalnya untuk mengusir mereka. Namun para pemuda desa yang dipimpin oleh Pak RT Wira justru berdiri menghalangi para pengawal tersebut dengan raut wajah yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan lagi tunduk pada perintah orang yang salah. Suasana yang tadinya penuh dengan ancaman kekerasan fisik kini berubah menjadi sebuah pengadilan rakyat yang sangat hikmat, di mana suara kebenaran mulai terdengar lebih nyaring daripada suara emas. Twist kecil terungkap ketika Baskoro menjelaskan bahwa Raden Jatmiko, suami Ratati, sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan nyawanya saat ia masih kecil dan mengirimnya jauh keluar kota, agar ia bisa belajar dan kembali suatu hari nanti. Ratati, suamimu adalah pahlawan yang sebenarnya. Dia tetap tinggal di sisi Ki Sanjaya hanya untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap aman dan tidak dimusnahkan oleh tangan-tangan jahat yang ingin menghapus jejak sejarah keluarga kami selamanya. Tambah Baskoro sambil menatap Ratati dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sangat tulus dari lubuk hatinya yang terdalam sebagai seorang cucu pemilik tanah asli yang sah secara hukum negara. Mendengar kenyataan itu, Ratati jatuh terduduk di lantai balai desa sambil menangis terseduh-seduh. Namun kali ini, air matanya bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, karena nama baik suaminya akhirnya bisa dibersihkan di depan semua orang. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesunyian suaminya selama ini adalah bentuk perlindungan yang luar biasa bagi dirinya dan juga bagi masa depan. Desa Kalirasa yang selama ini ia anggap sebagai rumah yang penuh dengan rahasia kelam. Warga desa yang sebelumnya mencaci maki Ratati kini tertunduk malu. Mereka mulai menyadari betapa jahatnya prasangka yang mereka berikan kepada seorang wanita jujur yang hanya berusaha menjaga amanah suaminya. Ki Sanjaya yang kini sudah tidak memiliki pembelaan lagi, hanya bisa terdiam membisu di kursinya. Wajahnya yang biasanya merah karena marah, kini pucat seperti kain kafan yang menutupi mayat di liang lahat yang gelap. Ia menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir malam ini,
bukan oleh senjata tajam atau kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan kata-kata dan bukti tertulis yang tidak bisa dibantah lagi oleh logika manusia manapun yang masih memiliki hati nurani. Tanpa perlu diusir dengan kekerasan, ia perlahan bangkit dan berjalan keluar dari balai desa dengan langkah yang gontai. Diikuti oleh anak buahnya yang juga merasa malu karena telah membela orang yang salah. Para penduduk desa memberikan jalan bagi Ki Sanjaya untuk pergi. Tidak ada sorakan hinaan yang berlebihan. Hanya keheningan yang sangat dalam seolah-olah mereka sedang melepas pergi. Sebuah era kegelapan yang telah lama menyelimuti kehidupan mereka di Kalirasa. Pak RT Wira kemudian mengambil dokumen-dokumen tersebut dan menyatakan bahwa mulai besok pagi, tim hukum dari kota akan dipanggil untuk memproses pengembalian hak milik tanah kepada yang berhak, serta menata ulang administrasi desa, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang merugikan rakyat kecil yang tidak berdosa. Ratati merasa beban yang selama ini menghimpit pundaknya tiba-tiba terangkat, memberikan rasa ringan yang sangat melegakan hatinya. Baskoro mendekati Ratati dan membantunya berdiri dengan sangat sopan. Ia menyerahkan kembali cincin kuno itu kepada Ratati, sebagai tanda bahwa rumah kayu jati milik suaminya akan tetap menjadi milik Ratati selamanya, tanpa ada gangguan dari siapapun. Nyai, keberanianmu malam ini telah menyelamatkan bukan hanya aku, tapi seluruh desa ini. Biarlah cincin ini menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri meski harus melewati badai yang sangat panjang dan melelahkan hati. Bisik Baskoro, sebelum ia berpamitan untuk beristirahat di rumah Pak RT. Wira guna memulihkan kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya stabil setelah kejadian tragis di hutan lebat itu kemarin. Malam semakin larut ketika satu persatu penduduk desa mulai meninggalkan balai desa untuk kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran yang jauh lebih tenang daripada saat mereka berangkat tadi sore yang penuh amarah. Beberapa ibu-ibu desa menghampiri Ratati dan memeluknya erat, meminta maaf atas segala perkataan buruk yang sempat terlontar karena ketidaktahuan mereka akan rencana mulia yang sedang dijalankan oleh keluarga Raden Jatmiko selama bertahun-tahun. Ratati membalas pelukan mereka dengan tulus. Ia tahu bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk memulai babak baru dalam hidupnya di desa Kalirasa yang kini telah kembali menjadi tempat yang penuh dengan harapan bagi semua warga. Ratati berjalan pulang ke rumahnya sendiri di bawah siraman cahaya bulan purnama yang sangat terang. Seolah alam semesta ikut merayakan kemenangan kebenaran atas segala bentuk kezaliman yang pernah terjadi di tanah leluhur ini. Sesampainya di depan pintu rumahnya yang terbuat dari kayu jati tua, ia berhenti sejenak dan menatap bangunan itu dengan pandangan yang penuh rasa syukur karena rumah ini telah menjadi saksi bisu dari perjuangan panjang suaminya yang sangat heroik. Ia menyadari bahwa biografi hidupnya memang telah berubah sejak ia menyelamatkan pria asing itu. Namun biografi tersebut kini telah bertransformasi dari sebuah tragedi menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang abadi. Di dalam rumah, suasana terasa sangat sunyi, namun tidak lagi mencekam seperti malam-malam sebelumnya, yang penuh dengan ketakutan akan penggerebekan oleh anak buah Ki Sanjaya yang sangat kejam dan tidak mengenal rasa iba sedikit pun. Ratati masuk ke kamar belakang dan merapikan tempat tidur yang tadi digunakan oleh Baskoro. Ia mencium aroma minyak angin dan ramuan herbal yang masih tertinggal di sana sebagai pengingat akan kejadian luar biasa yang baru saja ia alami semalam. Ia merasa seolah-olah kehadiran suaminya ada di ruangan itu, memberikan senyuman bangga karena istrinya telah mampu menyelesaikan tugas berat yang belum sempat ia selesaikan sebelum napas terakhirnya berhembus pergi. Keesokan harinya, suasana desa Kalirasa benar-benar berubah. Anak-anak kecil mulai berani bermain di pinggir hutan tanpa rasa takut lagi akan adanya orang asing yang mencurigakan yang sering bersembunyi di balik semak-semak rimbun. Ratati duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat dan pisang goreng hasil kebunnya sendiri. Menatap jalan setapak yang kini dilewati oleh orang-orang dengan senyuman ramah yang tulus, tanpa ada lagi prasangka buruk di mata mereka. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Bukan hanya sekadar menjaga rumah peninggalan suami,
melainkan juga menjaga kedamaian yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang sangat besar oleh semua warga. Pak RT Wira datang berkunjung kembali di sore hari. Namun kali ini ia tidak membawa kecemasan, melainkan membawa kabar baik, bahwa Ki Sanjaya telah memutuskan untuk meninggalkan desa selamanya, dan pindah ke kota besar tanpa membawa harta bendanya. Seluruh lahan yang dulu dikuasai olehnya kini statusnya sedang dalam pengawasan pemerintah desa untuk dikelola secara adil oleh seluruh warga guna meningkatkan kesejahteraan bersama yang selama ini terbengkalai karena keserakahan satu orang saja. Ratati mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, merasa bahwa ini adalah akhir yang paling adil bagi semua pihak, di mana kejahatan tidak dibalas dengan kekerasan, namun dibalas dengan pengucilan moral oleh warga. Ratati juga mendapat kabar bahwa Baskoro akan tetap tinggal di desa untuk beberapa waktu guna membantu proses administrasi tanah leluhurnya, sebelum ia memutuskan apakah akan menetap di sini atau kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Kehadiran Baskoro di desa kini diterima dengan tangan terbuka oleh warga, bukan lagi sebagai seorang buronan yang dicari, melainkan sebagai sosok pemuda yang membawa pencerahan bagi sejarah kelam yang selama ini menghantui pikiran para tetua desa. Ratati merasa senang karena ia telah berperan penting dalam menyatukan kembali kepingan sejarah yang hilang tersebut melalui keberaniannya yang tak terduga saat badai menerjang rumahnya malam itu dengan sangat dahsyat. Meskipun tragedi tersebut sempat membuat hatinya hancur, Ratati menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupnya memiliki hikmah yang sangat dalam yang hanya bisa dipahami seiring berjalannya waktu yang terus berputar tanpa pernah berhenti sedetik pun. Ia belajar bahwa kesetiaan bukan hanya tentang mengenang orang yang sudah tiada, melainkan juga tentang melanjutkan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini hingga titik darah penghabisan dalam hidup ini yang penuh dengan cobaan berat. Rumah kayu jati itu kini terasa lebih hidup. Suara derit lantainya tidak lagi terdengar seperti rintihan kesedihan, melainkan seperti nyanyian kemenangan yang merdu di telinga siapapun yang masuk ke dalamnya. Malam itu, Ratati mengundang beberapa tetangga dekat untuk makan malam bersama di halaman rumahnya, sebagai bentuk syukur atas kembalinya kedamaian di desa Kalirasa yang sangat dicintai oleh seluruh penghuninya tanpa terkecuali lagi sekarang. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, menikmati hidangan sederhana, namun terasa sangat nikmat karena dimakan dalam suasana persaudaraan yang erat dan penuh dengan canda tawa yang sudah lama tidak terdengar di rumah tersebut. Ratati melihat wajah-wajah bahagia di sekelilingnya, merasa bahwa inilah hadiah terindah yang bisa ia berikan kepada mendiang suaminya sebagai tanda bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang manis. Nek Sumi pun hadir dalam acara tersebut. Ia duduk diam di pojok, sambil mengunyah sirih dengan raut wajah yang tampak sangat puas, melihat segala sesuatu yang telah terjadi sesuai dengan firasatnya yang tajam selama ini. Ia menghampiri Ratati dan membisikkan satu kalimat terakhir yang membuat Ratati terdiam merenung dengan sangat dalam mengenai arti sebuah pengabdian yang tanpa pamrih dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini setiap harinya. Kau telah melewati ujian api, Nak. Sekarang biarlah air kedamaian yang mengalir di jiwamu dan menyuburkan taman kehidupan yang baru bagi dirimu, dan juga bagi desa ini untuk masa depan. Ujar Nek Sumi pelan. Baskoro yang duduk tidak jauh dari sana mengangguk setuju dengan perkataan Nek Sumi. Ia merasa bahwa Ratati adalah sosok wanita yang sangat luar biasa yang jarang sekali ditemukan di zaman sekarang yang penuh dengan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka berdua kemudian saling bertukar cerita tentang masa kecil mereka, menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh orang tua mereka, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda satu sama lain sebelumnya. Percakapan itu mengalir dengan sangat lancar seperti air sungai yang jernih, menghapus segala sisa-sisa trauma dan ketakutan yang sempat menghantui mereka selama beberapa hari terakhir. Saat tamu-tamu mulai pulang, Ratati berdiri di ambang pintu sambil melambaikan tangan kepada mereka dengan senyuman yang sangat cerah. Merasa bahwa malam ini adalah malam yang paling indah yang pernah ia alami dalam hidupnya. Ia menatap bintang-bintang di langit yang bertaburan dengan sangat indahnya,
Seolah-olah mereka sedang tersenyum padanya dan memberitahunya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini sudah diatur dengan sangat sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Ia menutup pintu rumahnya dengan perlahan, merasakan kedamaian yang meresap hingga ke tulang-tulangnya. Bersiap untuk tidur, nyenyak tanpa lagi harus bangun di tengah malam karena suara-suara yang mencurigakan. Di bawah naungan pohon jati yang rindang, angin sore seolah berbisik lembut bahwa setiap luka pasti akan sembuh, dan setiap rumah yang dijaga dengan cinta akan selalu menemukan kedamaiannya kembali pada waktu yang tepat. Matahari pagi di desa Kalirasa kini terbit dengan warna yang jauh lebih cerah. Seolah-olah beban kegelapan yang selama bertahun-tahun menyelimuti perbukitan itu telah menguap bersama embun yang hilang diterpa angin, sepoi-sepoi yang sangat lembut. Nyai Ratati membuka jendela kayu jati rumahnya lebar-lebar, membiarkan aroma wangi bunga sedap malam yang masih tersisa di halaman masuk ke dalam ruangan, memberikan kesegaran yang selama ini dirampas oleh ketakutan akan bayang-bayang masa lalu yang kelam dan penuh misteri. Ia tidak lagi merasa perlu mengintip dari balik tirai dengan rasa cemas yang menghimpit dada, karena ia tahu bahwa kebenaran telah berdiri tegak di atas tanah leluhurnya dengan sangat kokoh. Di halaman depan, ia mulai menyapu dedaunan kering yang berguguran dari pohon mangga tua yang dulu ditanam oleh mendiang suaminya dengan penuh kasih sayang sebagai simbol harapan masa depan mereka berdua yang indah. Setiap ayunan sapu lidinya terdengar sangat berirama, seolah-olah ia sedang menari mengikuti irama kedamaian yang baru saja kembali menyapa rumah kayu yang syarat akan sejarah perjuangan seorang lelaki yang setia pada janjinya. Beberapa tetangga yang lewat di depan rumah kini tidak lagi berbisik dengan nada penuh kecurigaan, melainkan berhenti sejenak untuk menyapa dengan senyuman yang tulus dan menanyakan kabar kesehatannya dengan penuh rasa hormat yang tulus sekali. Ratati kemudian berjalan menuju sumur di pojok halaman untuk mengambil air guna menyiram tanaman sayuran yang mulai tumbuh subur di kebun belakang rumahnya, yang selama ini sedikit terabaikan karena konflik yang terjadi. Air sumur itu terasa sangat dingin dan jernih, memantulkan wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tenang dan bercahaya. Tanpa ada guratan kelelahan yang biasanya selalu menghiasi paras ayunya, setiap kali matahari mulai tenggelam di balik gunung, ia merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir di dalam nadinya. Sebuah semangat untuk terus merawat warisan berharga ini, demi menghormati pengorbanan suaminya yang ternyata sangat luar biasa bagi keadilan di desa Kalirasa ini. Di pasar desa yang kini sudah kembali ramai dengan aktivitas perdagangan yang jujur, Nyai Ratati tidak lagi merasa diasingkan oleh kelompok ibu-ibu yang dulu sering melempar tatapan tajam kepadanya karena status jandanya yang dianggap membawa sial. Sebaliknya, mereka kini berebut untuk memberikan salam dan menawarkan dagangan mereka dengan harga yang sangat bersahabat, sebagai bentuk permintaan maaf atas prasangka buruk yang pernah mereka miliki di masa lalu yang penuh fitnah. Ratati menerima semua itu dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak menaruh dendam sedikit pun, karena ia menyadari bahwa ketidaktahuan seringkali menjadi akar dari segala bentuk kesalahpahaman yang terjadi di dunia yang fana. Baskoro, pria yang dulu ia selamatkan di tengah badai malam yang sangat mencekam, kini sudah mulai pulih sepenuhnya, dan sering terlihat membantu Pak RT Wira dalam menata ulang administrasi kepemilikan lahan di balai desa. Sesekali ia datang berkunjung ke rumah Ratati untuk sekadar membawakan hasil bumi atau membantu memperbaiki atap rumah yang sedikit bocor terkena hantaman air hujan yang sangat lebat beberapa waktu yang lalu di desa itu. Hubungan mereka terjalin dengan sangat sopan dan penuh rasa hormat. Sebuah ikatan yang lahir dari rasa senasib, sepenanggungan dalam menghadapi kekejaman seorang penguasa zalim yang kini telah pergi meninggalkan desa untuk selamanya. Sore itu, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan yang sangat mempesona, Ratati menyiapkan 2 cangkir teh hangat di atas meja kayu di berandanya, yang kini sudah bersih dari debu-debu kecemasan. Ia mengundang Baskoro untuk duduk sejenak, sambil menikmati pisang goreng hangat yang ia buat sendiri di dapur peninggalan mertuanya yang sangat luas dan memiliki sirkulasi udara yang sangat baik sekali. Mereka berbincang tentang rencana masa depan desa, tentang bagaimana mengelola hutan jati,
agar bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga, tanpa harus merusak ekosistem alam yang selama ini sudah menjaga keseimbangan hidup manusia di lereng gunung. Baskoro menatap ke arah hutan dengan pandangan yang dalam. Lalu ia bercerita tentang keinginannya untuk mendirikan sebuah sekolah kecil bagi anak-anak desa, agar mereka tidak mudah ditipu oleh dokumen-dokumen palsu di masa depan nanti. Ratati sangat mendukung ide tersebut. Ia bahkan menawarkan sebagian tanah di samping rumahnya untuk dijadikan tempat belajar. Sementara jika memang diperlukan oleh masyarakat desa yang selama ini kurang mendapatkan akses pendidikan. Nyai, kebaikan hatimu adalah pondasi bagi perubahan besar di Kalirasa ini. Dan aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu di malam yang paling gelap dalam hidupku. Ujar Baskoro dengan suara yang sangat rendah. Ratati hanya tersenyum tipis mendengar pujian itu. Hatinya merasa hangat, namun tetap waspada agar tidak terjebak dalam perasaan yang terlalu dalam. Karena ia masih ingin menghormati memori suaminya yang baru saja dibersihkan namanya. Ia menyadari bahwa tragedi seumur hidup yang ia alami sebenarnya bukan hanya tentang penderitaan, melainkan tentang proses pendewasaan jiwa untuk menjadi lebih tegar dalam menghadapi segala badai yang mungkin akan datang lagi. Rumah ini, dengan segala rahasia yang pernah tersimpan di dalamnya, kini telah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi siapapun yang mencari perlindungan dan kebenaran sejati di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Pak RT Wira datang menyusul dengan membawa dokumen resmi dari kantor kabupaten yang menyatakan bahwa status tanah Nyai Ratati kini sudah terlindungi sepenuhnya oleh hukum dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari jajaran perangkat desa yang dulu sempat terintimidasi oleh kekuasaan Ki Sanjaya, sehingga tidak mampu membela warga yang benar saat konflik itu mulai mencuat ke permukaan publik. Ratati menerima dokumen itu dengan tangan yang mantap. Ia merasa bahwa perjuangan panjang suaminya kini benar-benar telah mencapai garis akhir yang sangat memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam pencarian keadilan yang hakiki. Kehidupan di desa Kalirasa pun kembali normal. Tidak ada lagi suara ringkikan kuda di tengah malam yang membawa ketakutan bagi penduduk yang sedang beristirahat dengan tenang di dalam rumah mereka yang sangat sederhana itu. Suara serangga malam kini terdengar seperti orkestra alam yang sangat merdu, menemani waktu tidur warga dengan perasaan aman yang belum pernah mereka rasakan selama puluhan tahun di bawah tekanan penguasa yang sangat serakah. Ratati seringkali duduk sendirian di halaman sambil menatap bintang-bintang, merasa bahwa suaminya sedang mengawasi dari kejauhan dengan perasaan bangga, karena ia telah berhasil menjaga kehormatan keluarga dengan sangat baik dan penuh keberanian. Neksumi sesekali lewat di depan rumah Ratati sambil membawa bakul jamunya yang legendaris. Namun kini ia tidak lagi mengucapkan kata-kata yang penuh dengan teka-teki yang menakutkan bagi jiwa-jiwa yang sedang merasa gelisah. Ia sering berhenti untuk sekadar memberikan petuah tentang kesehatan, atau memberikan tanaman obat baru untuk ditanam di kebun belakang Ratati, agar bisa bermanfaat bagi warga yang membutuhkan pengobatan tradisional secara gratis setiap harinya. Ratati merasa Neksumi adalah sosok ibu kedua baginya. Seorang penjaga spiritual yang selalu tahu kapan harus muncul untuk memberikan kekuatan di saat ia sedang merasa sangat lemah dan hampir putus asa dalam menjalani hidup. Ketika bulan purnama muncul di langit yang sangat bersih, Ratati sering mengadakan pengajian kecil atau pertemuan silaturahmi dengan para janda tua di desanya untuk saling berbagi cerita dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Rumah yang dulu dianggap angker dan tertutup kini telah berubah menjadi rumah aspirasi. Tempat di mana setiap orang boleh datang untuk mengadukan masalah mereka tanpa rasa takut akan dihakimi atau disebarkan rahasianya. Ratati menikmati peran barunya ini. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia juga sedang menyembuhkan luka-lukanya di dalam hatinya sendiri, yang pernah tersayat oleh pengkhianatan dan fitnah keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baskoro akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kota selama beberapa bulan untuk menyelesaikan urusan hukum keluarganya secara tuntas, agar tidak ada lagi celah bagi pihak-pihak jahat untuk mengklaim tanah mereka secara sepihak di kemudian hari nanti. Sebelum berangkat,
Ia memberikan sebuah titipan berupa bibit pohon beringin kecil untuk ditanam di tengah desa, sebagai simbol persatuan dan kekuatan warga dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam. Ratati mengantar keberangkatan Baskoro hingga ke perbatasan desa, memberikan bekal makanan berupa nasi liwet dan sambal terasi kesukaannya sebagai tanda persahabatan yang akan selalu ia kenang sepanjang masa hidupnya yang masih tersisa di dunia. Sepulangnya dari perbatasan desa, Ratati merasakan kesunyian yang berbeda di rumahnya. Sebuah kesunyian yang tidak lagi membawa rasa takut, melainkan membawa ketenangan yang sangat dalam untuk merenungkan makna dari setiap perjalanan takdir manusia. Ia masuk ke dalam dapur dan mulai menyiapkan makan malam yang sangat sederhana untuk dirinya sendiri. Sambil mendengarkan suara gemericik air sungai yang mengalir di belakang rumahnya dengan sangat damai. Ia menyadari bahwa biografi hidupnya memang telah berubah sejak ia menyelamatkan pria itu. Namun ia tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah tragedi yang merusak hidupnya, melainkan sebagai sebuah awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna. Meja makan di ruang tengah yang dulu sering digunakan suaminya untuk bekerja, kini sudah tertata rapi dengan taplak meja bermotif bunga melati yang ia sulam sendiri selama malam-malam yang penuh dengan penantian yang sangat panjang. Ratati duduk di kursi kayu itu, menatap sebuah bingkai foto suaminya yang tampak tersenyum lebar, seolah-olah sedang ikut menikmati kedamaian yang kini telah meresap ke dalam setiap sudut ruangan rumah kayu jati itu. Ia tidak lagi merasa perlu menangis saat menatap foto itu, karena ia tahu bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup dalam setiap perbuatan baik yang ia lakukan setiap harinya untuk warga desa ini. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma tanah basah yang sangat menyegarkan pikiran dan jiwa yang lelah setelah seharian beraktivitas membantu masyarakat di balai desa bersama Pak RT Wira. Ratati mematikan lampu minyak di ruang tamu, hanya menyisakan satu lampu kecil di kamar tidurnya, agar suasana rumah terasa jauh lebih hangat dan nyaman untuk beristirahat setelah melewati hari yang sangat produktif. Ia merasa bahwa rumah ini kini memiliki jiwanya kembali. Sebuah jiwa yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan, yang akan terus dijaga olehnya selama napas masih berhembus di dalam raga yang kini semakin kuat dan tegar menghadapi hidup. Di luar sana, Desa Kalirasa sudah terlelap dalam tidurnya yang sangat nyenyak, tanpa ada gangguan dari orang-orang asing yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil yang tidak berdosa dan penuh dengan kepolosan hati. Suara burung hantu yang sesekali terdengar dari arah hutan tidak lagi terdengar seperti pertanda buruk, melainkan seperti suara penjaga malam yang memastikan bahwa seluruh alam semesta sedang berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ratati menarik selimutnya yang hangat, merasa sangat bersyukur atas segala ujian yang telah ia lalui. Karena ujian itulah yang membuatnya mengerti akan arti dari sebuah keberanian yang sesungguhnya dalam membela kebenaran yang hakiki di dunia. Terkadang, ia teringat kembali pada malam saat ia menemukan Baskoro yang bersimbah darah di depan pintunya. Dan ia menyadari betapa tipisnya batas antara kebaikan dan bahaya yang mengintai setiap langkah kaki manusia di bumi. Jika saja malam itu ia menutup pintu dan mengabaikan rintihan pria itu, mungkin kebenaran tentang suaminya dan kejahatan Ki Sanjaya tidak akan pernah terungkap hingga akhir zaman yang akan datang nanti di desa ini. Keputusannya yang spontan itu ternyata telah mengubah garis takdir seluruh desa, membuktikan bahwa satu tindakan kecil yang didasari oleh rasa kemanusiaan bisa berdampak sangat besar bagi kehidupan orang banyak yang sedang mencari keadilan yang tersembunyi. Kini, cincin kuno yang diberikan Baskoro kepadanya disimpan dengan sangat baik di dalam peti kayu jati di kamar belakang. Bukan lagi sebagai rahasia yang menakutkan, melainkan sebagai warisan sejarah yang akan diceritakan kepada generasi mendatang. Ratati berencana untuk tetap menjadi penjaga rumah ini, memastikan bahwa setiap tamu yang datang akan mendapatkan sambutan yang hangat dan perlindungan yang layak, tanpa memandang asal-usul atau status sosial mereka di mata masyarakat luas. Ia ingin rumah peninggalan suaminya ini menjadi simbol harapan bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan ketidakadilan.
Sebuah tempat di mana kebenaran akan selalu mendapatkan tempat yang paling terhormat dan dijaga dengan ketat. Sambil menutup mata perlahan-lahan, ia membayangkan suatu hari nanti Baskoro akan kembali dengan membawa berita tentang kemenangan hukum atas sengketa tanah keluarganya. Dan mereka bisa bersama-sama membangun desa Kalirasa menjadi desa yang mandiri. Ia tidak lagi merasa kesepian karena ia tahu bahwa seluruh warga desa kini adalah keluarganya, yang akan selalu ada untuk membantunya, sebagaimana ia telah membantu mereka di saat-saat yang paling kritis beberapa waktu lalu. Masa depan tampak jauh lebih cerah di matanya, seperti cahaya lampu mercusuar di tengah lautan yang luas, yang selalu memberikan petunjuk arah bagi para pelaut yang sedang kehilangan arah dalam perjalanan mereka yang panjang. Nyai Ratati pun akhirnya terlelap dalam tidur yang sangat dalam, bermimpi tentang sebuah taman bunga yang sangat indah, di mana suaminya berdiri menunggunya dengan senyuman yang paling manis yang pernah ia lihat selama ini. Di dalam mimpi itu, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi fitnah, dan tidak ada lagi air mata yang tumpah karena kejahatan manusia yang serakah akan harta dan kekuasaan yang fana. Ia merasa jiwanya terbang bebas seperti burung Raja Wali di atas pegunungan Merapi. Melihat ke bawah ke arah desa Kalirasa yang kini sudah benar-benar damai dan tentram dalam pelukan alam semesta yang sangat luas dan penuh dengan misteri ilahi. Detak jam kayu di dinding ruang tamu terus berdetak dengan sangat teratur, menandai setiap detik yang berlalu sebagai bagian dari sejarah baru yang sedang ditulis oleh penduduk desa dengan tangan-tangan mereka yang penuh dengan kerja keras. Besok pagi, matahari akan kembali terbit, dan Nyai Ratati akan bangun untuk melanjutkan pengabdiannya, menjaga rumah kayu jati yang kini telah menjadi jantung dari keberanian dan kebenaran yang tidak akan pernah padam oleh waktu. Ia telah belajar bahwa meskipun biografi hidupnya dimulai dengan sebuah tragedi, akhir dari cerita tersebut adalah tentang kemenangan hati nurani manusia yang murni atas segala bentuk kegelapan yang mencoba untuk menghancurkan kedamaian hidup. Malam yang sunyi itu pun perlahan-lahan berganti menjadi pagi yang penuh dengan harapan baru, membawa pesan bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita tetap teguh memegang prinsip kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Nyai Ratati telah membuktikan bahwa seorang janda yang dianggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang mampu mengguncang fondasi kekuasaan yang zalim dan mengembalikan cahaya yang telah lama hilang dari sebuah desa yang sangat terpencil. Dan begitulah, kisah tentang penyelamatan pria misterius itu akan terus diceritakan oleh warga desa Kalirasa dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Apapun bentuknya di muka bumi, kini rumah besar itu tidak lagi terasa kosong atau sunyi, karena di setiap sudutnya terdapat jejak-jejak keberanian yang akan selalu memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan kisah perjuangan seorang janda muda bernama Nyai Ratati yang luar biasa. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang memilih untuk tidak menyerah pada nasib, namun justru menciptakan nasibnya sendiri dengan bantuan dari orang-orang yang jujur dan tulus dalam berjuang demi keadilan bersama di tanah leluhur. Suasana desa yang tenang kini menjadi saksi bisu bahwa kedamaian sejati hanya bisa dicapai jika semua orang berani untuk bicara jujur dan berhenti menutupi kejahatan yang terjadi di depan mata mereka setiap hari. Waktu terus berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah kembali ke hulu, membawa serta kenangan tentang malam badai yang telah mengubah segalanya di desa Kalirasa bagi seorang Nyai Ratati. Ia kini duduk sendirian di kursi jati tuanya, menatap keluar ke arah kebun yang dulu penuh dengan tawa dan harapan, namun kini hanya menyisakan keheningan yang sangat panjang dan melelahkan bagi jiwanya yang renta. Ia menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terungkap dan Ki Sanjaya telah pergi, beban yang ia pikul akibat menyelamatkan Baskoro adalah sebuah tragedi panjang yang tidak pernah benar-benar berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna bagi dirinya yang menua. Baskoro memang telah berhasil mengambil kembali haknya, namun ia tidak pernah benar-benar bisa tinggal menetap di desa yang penuh dengan luka lama dan kebencian yang masih tersisa di antara penduduk. Setelah semua urusan hukum selesai, Baskoro pergi ke kota besar untuk memulai hidup baru yang lebih modern.
meninggalkan Nyai Ratati sendirian untuk terus menjaga rumah peninggalan suaminya yang kini terasa semakin luas dan sepi. Ratati merasa bahwa menyelamatkan pria itu hanyalah sebuah awal dari kesepian panjang yang harus ia tanggung sebagai konsekuensi dari pengungkapan rahasia kelam keluarga besarnya yang selama ini tertutup sangat rapat oleh dinding jati. Rumah kayu jati yang dulu ia jaga dengan segenap tenaga kini terasa seperti penjara yang menyimpan ribuan kenangan pahit tentang pengkhianatan suaminya dan keserakahan orang-orang di sekitarnya yang dulu ia percaya. Setiap sudut ruangan seolah berbisik menceritakan kembali detail malam saat darah Baskoro membasahi lantainya. Mengingatkannya bahwa kedamaian yang ia miliki sekarang dibayar dengan harga yang sangat mahal, berupa ketenangan batin yang hilang selamanya. Meskipun penduduk desa menghormatinya sebagai pahlawan, Ratati tahu bahwa di balik senyuman mereka tersimpan rasa takut dan kecurigaan yang tidak akan pernah benar-benar hilang, karena ia mengetahui terlalu banyak rahasia kelam desa. Seiring bertambahnya usia, kesehatan Nyai Ratati mulai menurun, dan ia seringkali menghabiskan malam dengan batuk yang menyesakkan dada. Ditemani hanya oleh lampu minyak yang mulai kehabisan sumbu di atas meja. Tidak ada anak atau cucu yang mendampinginya. Karena suaminya telah pergi jauh sebelum mereka sempat membangun keluarga kecil yang bahagia, seperti yang sering mereka impikan saat masih muda dahulu. Ia menyadari bahwa pilihannya untuk tetap setia pada rumah ini dan rahasia yang dikandungnya telah mengunci dirinya dalam lingkaran kesendirian yang tidak memiliki jalan keluar hingga napas terakhirnya nanti berhembus pergi dari raga. Desa Kalirasa memang telah berkembang menjadi tempat yang lebih makmur. Namun kemakmuran itu seolah-olah melewati rumah Nyai Ratati, tanpa pernah memberikan kebahagiaan yang nyata bagi sang pemilik rumah yang sudah sangat lelah. Orang-orang baru yang pindah ke desa hanya mengenalnya sebagai janda tua yang misterius. Tanpa pernah tahu bahwa wanita inilah yang dulu mempertaruhkan nyawa demi tegaknya keadilan di tanah yang mereka pijak sekarang. Ratati tidak pernah mengeluh. Ia menerima nasibnya dengan ketabahan yang luar biasa. Meskipun setiap malam ia harus bergelut dengan bayang-bayang masa lalu yang datang silih berganti menghantui setiap mimpi-mimpinya yang semakin memudar. Terkadang, ia memandangi cincin kuno milik keluarga Baskoro yang kini tersimpan di dalam peti kecil. Merasa bahwa benda itulah yang sebenarnya menjadi kutukan bagi kehidupannya yang semula sangat tenang dan damai. Cincin itu adalah simbol dari segala kekacauan yang terjadi. Sebuah benda mati yang telah menghancurkan reputasinya dan mengubahnya menjadi sosok yang ditakuti, sekaligus dikasihani oleh orang-orang yang mengenalnya sejak kecil di desa. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, apakah ia akan membuat keputusan yang sama jika waktu bisa diputar kembali ke malam badai yang mengerikan itu? Namun jawaban itu selalu tenggelam dalam kesunyian malam. Hujan seringkali turun di sore hari, mengingatkannya pada suara langkah kaki para pengejar yang dulu menggedor pintunya dengan penuh amarah dan kebencian yang meluap-luap kepada siapapun yang menghalangi jalan mereka. Ratati akan segera menutup jendela dan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat. Meskipun ia tahu bahwa tidak akan ada lagi orang yang datang mengganggunya karena Ki Sanjaya sudah lama meninggal dunia dalam pengasingan, ketakutan itu telah meresap ke dalam tulang-tulangnya, menjadi bagian dari identitasnya sebagai wanita yang selamat dari badai. Namun kehilangan jiwanya di tengah jalan setapak kehidupan yang sangat berliku dan penuh dengan lubang-lubang kegelapan. Nek Sumi adalah satu-satunya orang yang masih setia mengunjunginya. Meskipun dukun tua itu kini sudah sangat rapuh, dan bicaranya mulai tidak jelas karena dimakan oleh usia yang sudah melampaui 1 abad. Mereka berdua sering duduk bersama tanpa bicara, hanya saling menggenggam tangan yang sudah berkeriput. Seolah-olah mereka adalah 2 peninggalan terakhir dari zaman yang sudah dilupakan oleh sejarah modern desa Kalirasa yang dinamis. Nek Sumi tahu bahwa penderitaan Ratati adalah jenis tragedi yang tidak bisa disembuhkan dengan ramuan herbal apapun. Karena luka itu berada jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika musim kemarau panjang datang melanda desa, sumur di belakang rumah Ratati adalah satu-satunya yang tidak pernah kering. Seolah-olah air matanya telah meresap ke dalam tanah dan menjaga mata air itu tetap mengalir. Warga desa datang mengantre untuk mengambil air.
dan Ratati membiarkan mereka melakukannya tanpa meminta imbalan apapun. Meskipun ia sendiri harus berjuang keras untuk tetap bertahan hidup dengan sisa hartanya, ia melihat wajah-wajah baru yang penuh dengan keserakahan yang sama seperti Ki Sanjaya. Menyadari bahwa sifat manusia tidak akan pernah berubah meskipun zaman telah berganti dengan segala kemajuan teknologi yang sangat canggih sekali. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Ratati merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat, karena ia melihat bayangan suaminya berdiri di ambang pintu kamar dengan senyuman yang sangat pucat dan penuh duka. Ia mencoba memanggil nama suaminya. Namun suaranya hanya terdengar seperti desis angin yang melewati celah dinding bambu yang sudah mulai lapuk dan berlubang karena dimakan rayap setiap musimnya. Ia merasa tenang namun sekaligus sangat sedih. Karena ia akan pergi meninggalkan rumah ini tanpa ada seorang pun yang bisa meneruskan tradisi menjaga kebenaran yang telah ia perjuangkan dengan penuh cucuran air mata dan keringat. Ia mengambil secari kertas dan menuliskan pesan terakhir untuk warga desa. Meminta agar rumah kayu jati ini dijadikan tempat perlindungan bagi siapapun yang tertindas. Bukan dihancurkan untuk dijadikan bangunan mewah. Tangannya gemetar saat menulis setiap kata. Seolah-olah pena yang ia gunakan sangat berat untuk digerakkan di atas kertas yang sudah menguning karena usia dan debu-debu kenangan yang menumpuk. Ratati ingin agar tragedi hidupnya menjadi pelajaran bagi semua orang. Bahwa menyelamatkan satu nyawa bisa berarti mengorbankan seluruh kedamaian pribadi demi sebuah keadilan yang mungkin baru akan dirasakan oleh generasi yang akan datang nanti. Setelah selesai menulis, ia berbaring di tempat tidur kayunya yang keras. Menatap langit-langit kamar yang penuh dengan sarang laba-laba yang sudah lama tidak ia bersihkan. Karena tenaganya yang sudah tidak ada lagi. Ia merasa seolah-olah beban di pundaknya perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa ringan yang sangat luar biasa, seperti kapas yang terbang ditiup angin pegunungan yang sejuk di pagi hari yang cerah. Ratati tersenyum kecil, menyadari bahwa biografi panjangnya yang penuh dengan biografi duka ini akhirnya akan segera ditutup oleh tangan Tuhan yang penuh dengan rahmat dan pengampunan bagi hambanya yang telah berjuang sangat keras. Pagi harinya, warga desa menemukan Nyai Ratati telah tiada dalam posisi tidur yang sangat tenang. Seolah-olah ia hanya sedang beristirahat sebentar sebelum melanjutkan tugasnya. Merawat kebun di belakang rumah kayu jatinya itu. Di tangannya, ia masih memegang erat cincin kuno keluarga Baskoro. Sebuah benda yang kini tidak lagi memancarkan aura kegelapan, melainkan aura kedamaian yang sangat dalam bagi siapapun yang melihatnya. Pak RT Wira memimpin upacara pemakaman yang sangat sederhana, namun dihadiri oleh seluruh penduduk desa, sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi wanita paling berani yang pernah hidup di tanah Kalirasa yang kini subur makmur. Rumah kayu jati itu akhirnya diubah menjadi sebuah museum kecil yang menceritakan tentang keberanian Nyai Ratati dan pengkhianatan Ki Sanjaya. Agar anak cucu desa tidak pernah melupakan sejarah kelam yang pernah terjadi. Namun, meskipun namanya kini harum, esensi dari kesedihan seumur hidup yang dirasakan, Ratati tetap tersimpan rapat di dalam serat-serat kayu jati yang membangun dinding rumah itu selama ratusan tahun lamanya. Orang-orang yang berkunjung seringkali merasakan suasana yang sangat dingin dan sunyi. Seolah-olah roh Ratati masih ada di sana untuk terus menjaga kebenaran agar tidak lagi dirampas oleh keserakahan manusia yang tidak terbatas. Baskoro datang kembali ke desa setelah mendengar berita kematian Ratati. Ia menangis di depan makam wanita yang telah menyelamatkan nyawanya, tanpa pernah meminta imbalan apapun selain kedamaian bagi desa Kalirasa. Ia menyadari bahwa ia telah sangat terlambat untuk memberikan kebahagiaan bagi Ratati. Dan rasa bersalah itu akan ia bawa hingga akhir hayatnya sebagai bagian dari tragedi yang menghubungkan mereka berdua. Baskoro memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di desa, merawat makam Ratati dan memastikan bahwa wasiat wanita itu untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan benar-benar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Nyai Ratati mulai berubah menjadi legenda rakyat yang sering diceritakan di bawah sinar bulan purnama oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur nyenyak.
Mereka menceritakan tentang seorang wanita yang menyelamatkan musuh dari kematian, namun harus kehilangan seluruh kebahagiaan pribadinya demi tegaknya kebenaran yang abadi di muka bumi ini bagi semua manusia. Legenda itu membawa pesan moral yang sangat kuat, bahwa setiap tindakan mulia selalu memiliki konsekuensi yang berat. Dan tidak semua pahlawan bisa menikmati buah dari kemenangan mereka. Di dunia yang penuh dengan cobaan hidup ini, Desa Kalirasa kini menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam hal kejujuran dan pengelolaan lahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Semua itu berkat benih kebenaran yang ditanam oleh Nyai Ratati melalui pengorbanannya. Meskipun fisiknya sudah tidak ada, pengaruhnya masih sangat terasa di setiap kebijakan desa yang diambil oleh Pak RT Wira dan para tokoh masyarakat yang kini lebih bijaksana dalam bertindak. Tragedi seumur hidup Ratati telah bertransformasi menjadi anugerah bagi ribuan orang lainnya. Sebuah pertukaran yang adil menurut pandangan Tuhan, namun terasa sangat menyesakan jika dilihat dari sudut pandang manusia biasa yang penuh perasaan. Nek Sumi meninggal dunia tidak lama setelah Ratati, dan warga desa memakamkannya di samping makam Ratati, agar kedua wanita penjaga rahasia itu bisa terus bersama dalam keabadian yang sangat tenang dan damai. Kuburan mereka berdua selalu ditumbuhi oleh bunga-bunga liar yang sangat cantik dan harum. Seolah-olah bumi sendiri sedang memberikan penghormatan kepada dua jiwa yang telah banyak memberikan cinta tanpa pamrih. Setiap kali ada masalah besar di desa, warga sering datang ke makam tersebut untuk berdoa dan mencari inspirasi dari keteguhan hati Nyai Ratati, yang sudah menjadi simbol kekuatan bagi seluruh warga Kalirasa yang mencintainya. Kini, jika Anda berkunjung ke desa Kalirasa, Anda masih bisa melihat rumah kayu jati itu berdiri kokoh di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan suasana yang sangat tenang dan penuh dengan misteri. Pintu depan rumah itu selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang arti dari sebuah pengabdian yang sesungguhnya, dan bagaimana menjaga martabat di tengah badai fitnah yang sangat kejam. Tragedi hidup Nyai Ratati memang telah berakhir, namun gaungnya akan terus terdengar selama air sungai Kalirasa masih mengalir dan selama orang-orang di sana masih memiliki hati nurani untuk menghargai sebuah kebenaran yang murni. Malam telah larut sepenuhnya, dan kisah ini pun mencapai titik terakhirnya di bawah naungan bintang-bintang, yang menjadi saksi bisu dari seluruh peristiwa yang telah kita dengarkan bersama-sama dengan penuh rasa haru. Biarlah keberanian Nyai Ratati menjadi pengantar tidur kita malam ini, mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahan seorang manusia terdapat kekuatan luar biasa yang mampu mengubah dunia jika didasari oleh ketulusan. Tidurlah dengan tenang. Biarkan mimpi membawa kita ke tempat di mana semua tragedi akan berakhir dengan kedamaian yang hakiki bagi semua jiwa yang telah berjuang dengan penuh kejujuran dan kasih sayang. Biarlah kenangan tentang Nyai Ratati tetap hidup di hati kita masing-masing sebagai pengingat akan pentingnya integritas dan pengabdian dalam menjalani hidup yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan cobaan berat ini. Tragedi yang ia alami adalah harga dari sebuah sejarah yang benar. Dan sejarah itu kini menjadi harta yang paling berharga bagi desa Kalirasa dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Semoga kedamaian yang ia temukan di akhir hayatnya juga menjadi kedamaian yang kita rasakan di dalam hati kita saat ini. Sebelum kita menutup mata untuk menyambut hari esok yang lebih cerah, akhir kata. Kisah ini ditutup dengan sebuah pelajaran sederhana, bahwa menyelamatkan satu nyawa adalah tindakan yang mulia. Meskipun hal itu mungkin akan mengubah seluruh alur hidup kita menjadi sebuah perjuangan yang sangat panjang. Nyai Ratati telah menyelesaikan bagiannya di panggung dunia ini dengan sangat mengagumkan. Dan kini biarlah ia beristirahat dalam pelukan abadi yang penuh dengan ketenangan yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Selamat tidur, saudaraku. Semoga mimpi Anda seindah ketulusan hati Nyai Ratati, yang tak akan pernah lekang oleh waktu yang terus berputar, menjauh dari masa lalu yang kelam itu.